Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Amma ba'd. Baik, nahnu min firqati sabi'ah. Sanuqaddimu lakum al-bahas an babin nasab. Qabla kulli syai' ismahu li an u'arifa anfusana. Awalan, ukhti khairun nisa. Thaniyan, ukhti Khatmi Salsabila. Salisan, ukhti Siti Nahilul Karimah. Rabi'an, ukhti Fatiyah Zahra. Khamisan, al-akh Ahmad In'amul Khair. Sabi'an, al-akh Muhammad Ilham Alamsyah. Al-akhir, al-akh Muhammad Azhar Husaini. Baik, mubasyarah nabda at-taqdim ma'a al-mutakallimah al-ula, yani ukhti khairun nisa, fal tatafaddal 'alaiha mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kal mutakallimah al-ula sa'ashrah lakum baitul awal min babin nasab. Ya kayal kursi zadulin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab. Idza yuridu idafata syai'in ila baladin aw qabilatin aw nahwi dzalik ju'ila akhiruhu ya'an musyaddadatan maksuran ma qablaha fayaqalu fin nasab ila dimishkiyun wa ila tamimiyun wa ila ahmadiyun. Jadi untuk menisbatkan suatu tempat atau suatu daerah dan lain-lain, maka cukup menambahkan ya bertasydid dan huruf sebelumnya harus dibaca kasrah. Contohnya Baghdadi, al-Baghdadiyu. Kalau dijadikan kalimat Muhammadun al-Baghdadiyu, yang artinya Muhammad berbangsa Baghdad. Nah, isi menurut nisbahnya. Nisbah adalah nisbah itu menambahkan ya bertasydid yang sebelumnya kasroh kepada ujung isim untuk menisbatkan sesuatu kepadanya. Kita katakan misalnya huwa misriyun, dia orang Mesir. Untuk kita tunjukkan dengan kata tersebut penisbatan dia kepada Mesir, ya bertasydid ini dinamakan ya nasab. Isim yang bersambung dengannya dinamakan mansub, dan isim sebelum bersambung dengan ya dinamakan mansub ilaih. Nasab itu digunakan untuk menunjukkan kepada jenis kewarganegaraan seperti Arabi, orang Arab, Hindi, orang Hindiun, orang India, kemudian tempat tinggal, Qahiriyun, Baghdadiyun orang Arab, Qahiriyun orang Kairo, kemudian agama Islamiyun, orang Islam, profesi Sinaiyun, Tijariyun, pedagang, dan suatu sifat seperti Zahabiyun, Wafiddiyun. Zahabiyun keemasan, Wafiddiyun itu keperakan. Naam sanwasil al-abyad at-taliyah ma'a mutakallimah ba'daha. Al-waqtu iyaha. Thayyib, wal'an nastamir ila al-bayt asani wa mislahu mimma hawahu dhif wa ta'nisin aw maddatahu la tusbina, yakni annahu idza kana fi akhiril ism ya'un kaya'il kursiyyi fi kauniha musyaddada waqa'ah ba'da salasati ahruf fasa'idan wajaba hadfuha wa ja'ala ya'un nasab mawdu'uha fayuqal fin nasab ila asy-syafi'iyyu syafi'iyyu wa fin nasab ila marmiyun wa kadzalika in kana akhirul ism ta'ut ta'nis wajaba hadfuha an-nasab fayuqal fin nasab ila makkatun makiyun. Jadi maksud dari bait yang kedua dari bab nasab ini ialah apabila suatu kalimat isim akhirnya itu merupakan berupa huruf ya yang musyaddadah atau ya yang bertasydid,
dan terletak setelah huruf ketiga di depannya seperti lafaz kursiyun. Nah, kursiyun huna ba'da ya musyaddadah fi kalimah kursiyun, yakni ba'da harfu kaf, ro, wasin. Faso'idan wajaba hadfuha. Maka ketika kita ingin menisbatkan kalimat kursiyun ini, kita harus menghapus huruf ya-nya dan mengganti kepada ya nasab. Fayuqal fin nasab ila asy-syafi'iyyu syafi'iyyu. Nah, contohnya seperti kalimat syafi'iyyu menjadi syafi'iyyu. Dan juga kalimat marmiyun marmiyun. Jika dilihat memang seperti tidak ada perubahan dalam bentuk kalimatnya. Akan tetapi sebenarnya ini akan berubah ketika dia posisinya telah dinisbatkan. Syafi'iyyu yang pertama itu merupakan kalimat asli. Ya, di sini itu merupakan kalimat asli, bukan bentuk dari penisbatan. Seperti misalkan pengikutnya Imam Syafi'i atau yang lainnya. Nah, kan tapi asy-syafi'iyyu yang pertama ini memang kalimat asli. Ya musyaddadahnya ya musyaddadahnya ini ya asli. Sedangkan syafi'iyyu yang kedua ini sudah berubah ya musyaddadah menjadi ya nasab. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa apabila kalimat isim itu merupakan akhir kalimatnya ini ya musyaddadah, maka ketika kita ingin menisbatkannya harus dihapus. Nah, asy-syafi'iyyu itu hapus huruf ya-nya menjadi asy-syafi'i. Nah, akan tetapi kita melihat lagi kepada bait yang pertama bahwa isim yang akan dinisbatkan itu harus ditambahkan huruf ya musyaddadah dan dikasrohkan huruf sebelumnya. Maka hasil perubahan dari asy-syafi'iyyu menjadi asy-syafi'iyyu yang dinisbatkan pun sama bentuknya, karena asy-syafi'i ditambah dengan ya musyaddadah dan dikasrohkan huruf sebelumnya. Maka bentuknya seperti yang tidak ada yang berubah. Tetapi sebenarnya syaqul kalamnya itu berubah. Seperti itu. Nah, yang kedua, wa kadzalika in kana akhirul ism ta'ut ta'nis wajaba hadfuha an-nasab fayuqal fin nasab ila makkatun makiyun. Nah, begitu pula jika akhir kalimat isim ini berupa huruf ta'nis, maka kita wajib menghapusnya ketika akan menisbatkannya. Seperti contoh kalimat makatun. Ketika kita ingin menisbatkan kalimat makatun ini, maka ta'nisnya harus dihapus dan ditambahkan ya nasab menjadi makiyun. Dan kalimat sebelum ya musyaddadahnya ini harus kasroh. Seperti itu. Ya mungkin ya kafaituhunna minni nastamir ila al-mutakallimah as-salisah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in takun tarba'u dzathanin sakan faqulbuha wawan wa hadfuha hasan wa mithlu ta'i ta'nis fi wujubi lin nasab alif ta'nis al maksura idza kanat khamisatan fasa'idan al hubara wa hubariyun. Ada isim diakhiri dengan tak tanis. Sebelumnya Uhti Ami, contohnya makatun, ketika pengen dinasob taknya dibuang, jadi bukan makatiyun tapi makiyun. Begitu pula dengan alif maksuroh, alif yang bentuknya seperti huruf ya, itu alif maksuroh namanya. Ketika pengen nisbat isim yang ada alif maksurohnya di belakang, contoh kalau isim tersebut ada 5 lebih, huba, ro, ha, ba, alif, ro, alif lagi. Kalau misalnya isimnya ada 5, maka wajib hukumnya menghapus alif maksuroh
ketika pengen dinisbat. Berarti yang alif maksurohnya dihapus dulu jadi hubariyun. Jadi hubariyun ini wajib dihapusnya kalau misalnya pengen dinisbatkan saja. Kalau tidak mau dinisbatkan, berarti kembali seperti contoh awal, hubaro. Au rabi'atun mutaharrikan tsanima fihi kajamaza wa jamaziyun. Atau misalnya ada isim hurufnya ada 4 yang keduanya itu berharokat. Contoh jamaza, maza alif maksuroh. Nah, alif maksurohnya ini harus dihapus ketika dinisbatkan menjadi jamaziyun. Wa in kanat rabi'atu sakinan thanimahi fihi kahubla jaza fiha wajhani ahaduhuma al-hadfu wa huwa al-mukhtaru fatakulu hubliyun wa thani qallabaha wawan fatakulu hublawiyun. Dan jika adanya isim hubla, huruf keduanya itu sukun, boleh 2. Yang pertama boleh alif maksurohnya dihapus jadi hubliyun. Boleh juga alif maksurohnya berubah jadi wawu menjadi hublawiyun. Tapi kalau hurufnya 4 isim yang keduanya itu berharokat, maka wajib hukumnya menghapus. Contohnya tadi jamaza, dia sama-sama 4 huruf dengan hubla. Bedanya kalau jamaza huruf keduanya berharokat, jadi wajib hukumnya menghapus alif maksuroh, jadi jamaziyun. Kalau hubla bedanya huruf keduanya itu berharokat sukun, maka boleh memakai 2 cara. Boleh yang alif maksurohnya dihapus, boleh juga boleh yang alif maksurohnya dihapus jadi hubliyu. Terus juga boleh juga alif maksurohnya berubah jadi wawu jadi hublawiyun. Syukran, afwan. Nastamir ila mutakallim ar-rabi'ah ukhti Tia. Lishibhiha al-mulhiki wal asliyi malaha walil asliyi qalbun yu'tamah, yakni an alifal ilhaqil maksurati ka alifit ta'nisi fi wujubil hazfi in kanat khamisatan ka habarka wa habarkiyin wa jawazil hazfi wal qalbi in kanat rabi'atan ka alqan wa alkiyin wa alqawi walakin al mukhtarahuna al qalbu aksa alif ta'nis. Jadi pada bait keempat ini menjelaskan tentang alif asli dan alif yang mulhaq atau bisa disebut juga dengan alif ta'nis maksurah. Itu ketika mau dibentuk menjadi nasab, bisa alifnya itu bisa dibuang alifnya atau juga bisa diganti menjadi waw, libatil waw. Nah, contohnya ketika dia diganti waw, contohnya seperti aso, itu kalau diganti jadi waw berarti asawi, itu asawi. Terus kalau misalkan dibuang, contohnya kayak ini, contohnya seperti yang tadi, kahabarka, itu menjadi habarkiyin kayak gitu. Atau juga bisa kayak kaalkon itu bisa juga diganti, kalau misalkan diganti wawu dia jadi alqawi, kalau misalkan alifnya itu dibuang dia jadi alkiyin, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan ke bait berikutnya. Wal alif al jaiza arba'a azil kadzaka yal manqusi khamisan uzil wal hadfu fil ya'i rabi'an ahaq min qalbin wa khatmun qalbu thalithin ya'in. Baik, sini akan menjelaskan bait ini. Kalau seandainya alif itu alif asli,
Nah, alifnya ini berada di huruf ketiga gitu kan. Contohnya seperti aso. Nah, berarti kalau seandainya dinasakkan berarti asawiyu. Kemudian fatawiyu. Kalau seandainya alifnya ini berada di keempat kubilat aidon, maka diubah menjadi wawu kamal hawi. Nah, warubama khudifat kamal hi, bisa juga dihapus alifnya kemudian diganti dengan ya. Nah, dan yang pertama itu, pendapat pertama itu mukhtar ya, di kubilat wawan itu namanya mukhtar yang terpilih. Kalau seandainya ini hurufnya ada 5 dan alifnya ini ke yang kelima atau lebih, hurufnya lebih dari 5, maka wajabal hadfu, maka harus dihilangkan. Kamus tofiyu, seperti kalimat Mustafa, maka kalau dinisbatkan menjadi mustofiyu. Nah, kalau seandainya dinisbatkan kepada isim yang mankus, kalau seandainya ya-nya ini ya-nya huruf ketiga, maka diganti dengan wawu wa futiha ma qablaha, dan diubah menjadi fathah sebelum huruf wawu tersebut. Contohnya syajawiyu, asalnya itu syajun. Wan kana srobi'atan, kalau seandainya itu kalau seandainya hurufnya ini ada 4, maka di hurufnya ini dibuang huruf ya-nya. Ya, contohnya qadi fi qadiyu fi qadin. Nah, terkadang juga wawunya ini digantikan wawu. Contohnya qadawiyu. Tadi kan bisa ada qadiyu, bisa qadawiyu. Kalau seandainya hurufnya ini ada 5 atau lebih, maka harus dibuang. Contohnya kamu tadiyu fi mu'tadin. Ya, syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, sanastamir ila an-nazam as-sabi' wa al-thamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awli dhal qalbi infitahan wa fa'il wa fu'ilun aynahu maftah wa fi'il. Tayyib, fi hadha an-nazam najid nuqtataini. Al-awwal yakni idza nusibat ismul manqus fawajaba an qalabat ya'ul manqus wawan wa futiha ma qablaha nahwu syajawiyyun wa qadawiyyun. Wa nuqtah ats-tsaniyah yakni wa asyara biqaulihi fi wa min fa'il wa fu'ulun aynahu maftah wa fi'il. Ila annahu idza nusiba ila ma qabla akhirih kasratun wa kanat kasrah masbuqah bi harfin wahidin wajaba at-takhfif bi ja'lil kasrah fathah fayuqal namira namariyun du'ila du'aliyun ibila ibiliyun ibaliyun ibila ibaliyun. Toyib, jadi pada nadom ke-7 ini kita menemukan 2 poin. Poin yang pertama yaitu ketika isim manqus dinisbatkan, maka ya manqusnya ini diganti dengan huruf wawu, dan huruf sebelum wawu ini yang aslinya harokatnya kasroh diubah menjadi fathah. Contohnya syajawiyun, aslinya syajin. Wa qadawiyun, ini aslinya qadi. Tayyib. Terus untuk poin yang kedua, pada lafadz mulai wa fa'il ya, wa fa'il ila akhirih, ketika kita mau menisbatkan wazan-wazan yang mengikuti, ketika kita mau menisbatkan isim-isim yang mengikuti wazan wa fa'il, fu'ulun, fi'ilun, itu huruf yang kedua
di mana huruf keduanya ini kasroh. Maka ketika dinisbatkan, huruf keduanya ini diganti dengan fathah. Gitu. Jadi ini dicontohkan seperti namiroh menjadi namariyun, du'ilah menjadi du'aliyun, ibilah menjadi ibiliyun, ibaliyun. Bismillahirrahmanirrahim. Fi nazm ats-tsamin wa qila fil marmi marmawiyun wa ikhtira fi isti'malihim marmawi. Tayyib, fi hadha an-nizam najid thalatha nuqtatin. Al-awwal al-ula yakni kama qad sabaqa annahu idza kana akhirul ismi ya'an mushaddada masbuqah بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب فيقول مرمي مرمي. بعض العرب يحذف الأولى لزيادتها ويبقى الثانية لأصالتها ويقلبها ألفا ثم يقلب ألف واوا فيقول مرموي وهي لغة قليلة. والأخير يعني والمختار اللغة الأولى وهي الحذف سواء كانتا زائدتين أم لا. Baik, pada bait ke-8 ini kami menemukan 3 poin. Yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh mutakallim sebelumnya, bahwasanya apabila ada ya musyaddadah atau ya bertasydid pada suatu isim, di mana ya bertasydid ini huruf sebelumnya terdapat 2 atau lebih, ya terdapat lebih dari 2 huruf sebelum ya musyaddadah ini, maka ya musyaddadahnya dibuang. Seperti contoh marmi menjadi marmiyun, ya musyaddadahnya dibuang. Untuk poin kedua, sebagian orang Arab itu hanya membuang 1 ya saja, karena 1 ya ini dianggapnya ya tambahan sehingga dibuang. Sedangkan untuk 1 ya satunya lagi ini ditetapkan karena dianggapnya sebagai ya asli. Kemudian ya aslinya ini diganti dengan alif, kemudian diganti lagi menjadi huruf wawu. Maka huruf yang aslinya ya ini berubah menjadi wawu. Seperti contoh marmi menjadi marmawiyun. Tapi ini pendapat yang pendapat yang enggak mayoritas. Wahiyalu qalilah, pendapat yang sedikit banget itu yang menyatakan kayak gitu. Sehingga pada poin ketiga ini diterangkan wal mukhtar al-lughah al-ula wa hiya al-hadf sawa'un kanata zaidatan am la. Maka dipilihlah pendapat yang pertama, yaitu membuang ya musyaddadah keseluruhan, baik itu kedua-duanya ya tambahan ataupun kedua ya itu satunya ya tambahan dan satunya lagi ya asli, itu semuanya dibuang. Itu pendapat yang mukhtar, pendapat yang rajih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahwu hayyin fathu thanihi yajib warduduhu wawan iyakun anhu kulib. Laqad sabaqa al-bayanu anil ismil ladzi fihi ya'un musyaddadatun masbuqatun biharfin zaid min harfin wahid imma al-ahruf az-ziyadah imma al-ahruf az-zaidah ithnani aw aktsara. Wa ha huna nuridu an nabhatha fi al-ism alladhi fihi ya'un musyaddadatun masbuqatun biharfin wahid. Mithalu dhalikal ismi hayyun wa tayyun. Kaifa yunsabu al-ismu alladhi fihi ya'un musyaddadatun masbuqatun biharfin wahid? Al-jawabu awalan lam yuhdhaf minal ismi fin nasabi syai'un.
ay lam yuhdhaf min hayyin aw toyin inda nasabihima syai'un kama arafna anna annal harfa al musyaddad fil haqiqah huwa harfani hayyun asluhu ha ya wa ya hunaka ya'ani wa indama nuridu anansiba al isma alladhi fihi ya'un musyaddadatun wajaba alaina fakku al idghami au fakku at tasydid. Jadi langkah pertama ketika kita ingin menisbatkan isim yang ada ya musyaddadah didahului oleh satu huruf, langkah pertama itu adalah kita harus melepas tasdidnya dulu. Jadi hayayun gitu. Hayyun ha ya sukun dengan ya yang kedua. Langkah kedua, andai kata laukana al ya'u munqalibatan anil wawi wajaba qalbu al ya al ula wawan. Misalnya kalau misalkan hayyun itu ya-nya itu perubahan dari waw atau bukan. Kalau bukan lam yugoyar, maka ya pertamanya nggak usah diubah jadi waw. Akan tetapi ya keduanya itu harus berubah jadi waw walaupun ya tersebut bukan hasil perubahan dari waw. Seperti ketika kita menisbatkan hayyun, maka yang pertama wajib adalah kita fakul idgham atau fakul tasydid. Yang kedua, kita mengubah huruf kedua waw tadi atau huruf terakhir dari kata hayyun kita ubah jadi waw. Jadi ketika menisbatkan kata hayyun kita bisa mengucapkan hayawiyun. Kenapa ya yang pertama itu nggak berubah jadi waw? Karena ya itu bukan perubahan dari waw. Lain halnya seperti toyun. Toyun di sini kan to ya dengan ya. Akan tetapi ya di sini itu adalah perubahan dari waw. Maka ketika ya tersebut perubahan dari waw, wajib hukumnya mengubah waw yang pertama menjadi waw. Kalau waw kedua jangan ditanya, itu biar kata bukan dari waw perubahannya tetap wajib. Maka ketika kita menisbatkan toyun, mungkin kita bisa mengucapkan tawawiyun. Ketika kita menisbatkan toyun, kita mengucapkan tawawiyun. Waw yang pertama kita ubah waw. Kenapa? Karena ya tersebut perubahan dari waw. Aslinya kan tawaitu, fiilnya kan tawaitu. Berarti toyun itu ya-nya perubahan dari waw. Kalau hayyun itu ya-nya bukan perubahan dari waw, maka ya yang pertama atau huruf kedua dari hayyun itu nggak usah diubah jadi waw, cukup hayaitu. Karena hayyun tersebut berasal dari fiil hayaitu. Wa alamat tasniyati hdzif lin nasab wa mithla dza fi jam'i tashihin wajab. Idza aradna anansiba al-isma alladhi suratuhu tusawi suratal muthanna awil jam'a as-sahih awil jam'a as-salim wajaba alaina wajaba alaina hadfu alamati tasniyah aw alamatil jam'i. Misalu dzalika hunaka insanun ismuhu zaidani. Insanun ismuhu zaidani. Indama nuridu an nansiba hadzal ism wajaba alaina an nahdhif alamat tasniyah allati hiya al alifu. Jadi ketika ada orang namanya Zaidani pengen dinasabin, langkah pertama itu alamat tasniyahnya tuh harus kita hapus dulu. Berarti kalau misalkan pengen menasabkan Zaidani,
ketika dinasabkan itu berubah jadi zaidiyun karena alifnya itu diubah. Ini terjadi kalau misalkan nama orang tadi itu ketika di i'rab berubah-ubah. Contoh misalkan hadoro zaidani, ro'aitu zaidaini, atau marortu bi zaidaini. Itu kan berubah-ubah ketika i'rab. Kalau ketika i'rabnya berubah-ubah, maka wajib menghapus alamat tasniyahnya ketika pengen dinasabin. Begitu pula ketika jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Zaiduna, ada orang namanya Zaiduna. Hunaka insanun ismuhu Zaiduna. Fa indama nuridu an nansiba hadzal ism wajib alaina hadfu alamati al-jam'i alladhi huwa al-wawu awil ya. Ada orang namanya Zaiduna, kemudian kita i'rab misalkan. Dalam perubahan i'rabnya ini berubah alamat jamaknya. Ketika rofa dia menggunakan waw, ketika jar ataupun nasab dia menggunakan ya. Kalau misalkan ketika di i'rab itu berubah, maka wajib alaina an nahdhifa alamatal jam'i allati hiya al waw awil ya. Wa kadzalika idza hunaka insanun ismuhu hindatun fa indama nuridu an nansiba hadzal ism wajaba alaina kadzalik yakni al hadfu, ya wajaba alaina hadfu alamati al jam'i. Wajib hukumnya menghapus alamat jamaknya. Maka ketika kita pengen menasabkan isim hindatun, itu ketika dinasab berubah jadi hindiyun. Zaiduna ketika dinasab berubah jadi zaidiyun. Lain halnya ketika ada orang namanya Zaidani atau ada orang namanya Zaiduna, itu ketika di i'rab nggak berubah. Contoh misalkan hadoro Zaidani, marartu bi Zaidani, ro'aitu Zaidani. Kalau ketika di i'rab nggak berubah, maka boleh hukumnya langsung menyambung ya nisbat di belakang isim tersebut. Contoh Zaidaniyun atau Zaiduniyun. Contohnya kayak gitu. Sekian. Nastafikum min sa'iri nisyani wan nuqsani wa zallatil lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.